Yo, Pak Kiai, duduk. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba cerita Pak Kiai. Gimana ceritanya Pak Kiai? Ya ceritanya bagaimana saya ingin dapat motivasi Pak Haji. Iya. Ya alhamdulillah sih semuanya rutin. Sedekah subuh rutin, Jumat berkah rutin. Ya. Memang bangun jam 12 Pak Haji yang masih ini nih. Kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2. Belum istiqomah tuh. Terus? Udah gitu Pak Haji. Terus apa lagi? Ya belum hasilnya belum nih. Pokoknya nomor satu kuncinya gini Pak. Yang kemarin dulu kita ngomong. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kan tadi saya barusan ngobrol ya sama tamu saya ya. Mimpi gak handphonenya saya angkat? Nggak mimpi. Iya. Biasanya Pak Haji mah nggak pernah ngangkat, boro-boro jawab japri saya. Iya. Ini Pak Haji ngangkat, saya bilang gitu. Nah, jadi saya Pak Haji selama ini japri sama Pak Haji itu saya dibuka aja udah alhamdulillah kata dia. Padahal nggak saya jawab amin, nggak saya jawab iya. Tapi ini saya diangkat terus kita bisa ngomong. Saya bilang gitu, iya saya dari rumah baru mau berangkat, saya bilang gitu. Biasanya kan acara jam 7 sampai jam 9 tidak live. Nah jam 9 nanti saya live. Kebetulan tadi di rumah kita ngobrol. Ya udahlah karena saya sering pulang malam kita ngobrol. Baru berangkat tadi saya jam 1, setengah 1 lah. Jam 1 baru ke sini. Nah, saya tidak berharap sama Pak Haji diangkat. Dibuka aja udah alhamdulillah saya seneng banget. Nah maksud saya, bisa gak Bapak nih jalanin ini tidak boleh berharap kembali lagi kayak privat kita yang ke-6, ke-7. Iya. Sekarang yang ke-8 ya. Iya. Nah seperti yang ke-6, ke-7. Tidak boleh berharap. Jadi Pak Kiai berbuat. Istilahnya jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah Pak Kiai cari kesibukan lain. Apakah dengan ke bengkel. Atau ke pameran-pameran mobil. Atau ke pameran-pameran apa. Pak Haji, Pak Kiai bikin kesibukan. Nanti yang Pak Kiai nggak bayangin, ketemulah itu yang tadi 10 miliar yang kita dengung-dengungin selama ini. Karena kan Abdurrahman bin Auf pada saat masuk Mekah hartanya dirampas. Gimana ngembaliin hartanya? Dia enggak, dia cuma baca Quran aja tuh. Dari jam 00, 30 juz. Alhamdulillah Allah kasih jalannya. Allah kasih jalannya. Nah begitu juga kita kadang Pak. Misalkan kita karir ya. Istilahnya kepala divisi lah. Jabatan kita kepala divisi. Kalau kepala divisi itu selevel apa ya? Di bawahnya direktur kali ya? Atau ya kepala divisi. Harusnya kan kita kalau dari kepala divisi. Kalau ibarat di BRI itu grade 17. Di grade 17 kepala divisi. Harusnya gue jadi direktur dong. Ini malah dipensiunin jadi mending anak perusahaan, cucu perusahaan. Ada? Ada. Kok Pak Haji tahu? Lah, kita kan banyak pemimpin negeri sini. Bayangin Pak. Kita harusnya grade 17 dapat fasilitas dari BRI luar biasa dong. Mobil apalah bla bla bla. Sekarang kita dipindah jadi anak perusahaan. Mending cucu perusahaan. Ada gak? Ada. Nah maksud saya, coba dulu kita presentasi. Coba bayangin Pak. Kita nih
yang namanya di BUMN, kalau di BRI, itu pensiun usianya berapa Pak? Misalkan 58 atau 60, ya 60. Ada Pak dengan pemimpin negeri kita sekarang ini, usia 60 masuk Pak, harusnya usia pensiun. Kok bisa? Karena kedekatannya. Kok Pak Haji tahu? Lah itu kan pasien kita udah tahu. Udah jelas. Nah Bapak juga begitu. Berarti saya layak dong seusia saya dapat 10 miliar. Pasti. Bahkan lebih dari itu. Tanpa kerja, duduk manis, besok dapat lagi 10 miliar yang kedua. Duduk manis, dapat 10 miliar yang ketiga. Duduk manis, dapat 10 miliar yang keempat. Begitu. Jadi saya gimana dong Pak Haji? Tugas Bapak hanya satu sekarang. Lupakan keinginan, cita-cita, impian yang Bapak pengenin. Lupakan. Tapi dengan Bapak melupakan nanti Allah kabulin. Tapi kalau Bapak ingat-ingat, kapan 10 miliar nih? Bisa gak ya bulan depan ya 10 miliar? Karena kan Pak Kiai udah masuk semua tuh. Baca Quran masuk, sholat tobat masuk, keyakinan masuk. Pak Kiai itu udah semuanya, tinggal terkabul aja. Udah tinggal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Lah emang iya. Segampang itu, semudah itu. Semudah itu. Jadi lupain aja Pak Haji ya. Iya, Pak Kiai inget-inget sih. Janganlah bos. Lupain bos. Lupain. Bos lihat gak? Bosnya dia. Dari pucuk paling atas. Semuanya geser. Direktur HC geser. Dirutnya geser. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kemari bos. Kepala divisi geser, pindahin ke cucu perusahaan, bukan ke anak perusahaan, ke cucu. Iya, di Gedung Mulia. Jadi maunya saya, Bapak lupakan dulu. Lupakan boleh ya Pak Haji. Betul. Karena yang 10 miliar udah di depan mata. Amin. Kalau orang mah masih lama. Pak, tadi malam saya tanya Mbak Ratih, Mbak, kalau 400 miliar dibayar tunai, bonusnya apa buat RDAY? Ambil Pak Haji 5 miliar. Buat Pak Haji ambil 5 miliar. 5 miliar bos. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Lah ini gimana nih tim saya? Ini mah penggembira aja, cepet aja. Coba bayangin bos. Kok bisa Pak Haji? Karena kita yakinin terus, pasti mbak. Begitu. Karena udah tinggal Malang bos, 50 miliar. Kan dia mintanya 400. Si pembeli maunya dari 250 naik jadi 300, naik 2, jadi 3,5. Sebenarnya jangan. Gocap lumayan 50 miliar, udah tahan nanti juga dibayar. Apalagi kan ini yang mau beli bank. Kalau kepala kantor cabang, kepala kantor wilayah udah oke, pasti direktur sudah oke. Kok Pak Haji tahu? Alah udah tadi. Tapi anak yatim besok bikin kita senang-senang, iya. Buat Pak Haji dapat berapa? 5M. Ini tim penggembira 100. Buat syarat supaya nggak ada tumbal. Terus apa lagi bos? Bos harus seneng bos. Ini kan dirutnya geser, direktur HC-nya geser. Tuh. Kok Pak Haji tahu? Tahu lah, masa nggak tahu? Kan semuanya ada di sini. Terus apa lagi bos? Ya itu sama itu aja, yang penting bahwa yang saya jalani terus saya gitu, yang penting. Pokoknya Bapak tugasnya cuma satu, Ya. seneng-seneng. Lo cerita dong. Jangan muka cemberut, dibangun tidur, kecapean. Dulu gimana waktu lo protes, istrinya protes, kok udah 7 bulan gak ada perubahan. Apa yang saya omongin waktu itu? Coba cerita. Iya, waktu itu istri saya ngomong, Papa tanya ke Pak Haji dong, ini kan udah hampir sebentar lagi juga beberapa hari lagi juga apa
7 bulan. Kata Pak Haji kan ya, suruh tahajud dan ibadahnya 7 bulan. Terus saya bilang, Mama dari mana? Ini lihat nih di kalender ditulis, Papa mulai tahajud tanggal 1 Januari. Berarti berakhir tanggal bulan Juli lah. Habis itu Mama kata Pak Haji kan nggak boleh ini nggak boleh perhitungan. Nggak bisa Mama. Sebetulnya itu yang kecil-kecil udah pada mulai pada kobul. Tapi hari itu istri saya udah ngomong aja. Akhirnya saya datang pagi-pagi jam 10-an ke sini ke Pak Haji. Pak Haji bilang, kenapa Haji Marco mukanya kayak muka berak aja gitu. Ini Pak Haji, kata istri saya, sebentar lagi kita udah mau selesai di sini 7 bulan, tapi belum ada yang terkabul, yang maksudnya yang gede-gede ya gitu. Terus saya bilang, lu kalau mau lo jangan perhitungan lo, sampai kapan lo juga nggak bakal kabul kalau perhitungan sama Allah gitu. Pokoknya kalau mau terkabul lo liburan dulu deh ke luar negeri, keliling dunia sono gitu. Saya bilang ya Allah Pak Haji, ini aja saya udah kemangpes gitu kan, harus jalan-jalan keluarga, emangnya nggak butuh hotel, tiket pesawat, terus bis di sana atau apa gitu, makanan segala macam. Jadi kalau mau terkabul jalan-jalan dulu gitu, bikin lu hati lu senang-senang gitu. Saya bilang ya Pak Haji, ya saya nggak enak juga ya masih baru tahu Pak Haji. Akhirnya saya telan-telan aja Pak Haji ngomong begitu. Pas pulang malamnya itu apa coba? Karena saya kesininya habis sholat isya baru datang ke kandang. Sore-sore saya pulang, ada bos saya, mantan bos saya telepon. Katanya, Haji Marco ngapain aja di Indonesia? Saya bilang, bantuin sahabat saya Malam minggu. untuk Boleh. untuk anak-anak yang tanpa ayah atau keluarganya meninggal. Udah berapa lama? Udah 7 bulan gitu. Wah kalau gitu kamu capek dong di sana. Bosan juga 7 bulan nggak tahajud terus ngerjain yang sama. Ya begitulah, saya udah pengen cepat-cepat. Ayo jalan-jalan. Ya udah, dia itu mau nggak jalan-jalan keliling Eropa selama 45 hari atau 1,5 bulan, sampai dari Swedia sampai ke Jerman segala macam sampai ke Rusia. Saya bilang alhamdulillah, tapi saya nggak punya uang. Semuanya saya yang bayarin ongkos, tiket, asuransi, hotel, makan, semuanya, dan uang saku juga saya kasih gitu. Alhamdulillah saya mau gitu. Saya bilang sama istri saya, ya udah papa kesana aja, papa kan butuh liburan gitu. Saya bilang ke Pak Haji, Pak Haji saya mau liburan ke Eropa. Nah lo gue bilang apa lo, pokoknya liburan lo kalau mau cepat terkabul gitu. Jadi saya dapatnya tiket sebelum berangkat jam 2, saya jam 10 pamit ke Pak Haji, kata Pak Haji yang ijab dulu sama anak yatim. Sama anak yatim saya ijab, kebetulan hari Minggu anaknya udah pada datang. Saya bilang sama mereka, saya berangkat liburan ke Eropa, yakinnya dijamu sama Allah dengan jamu yang terbaik, kata anak yatim. Amin. Udah selesai ijab, saya ke Pak Haji pamit berangkat sama anak istri saya ke airport, dan sampai di sana saya check in, dapat pesawatnya ekonomi ya, Thai Air. Jadi udah duduk sebegini aja Pak. Saya bilang aduh ini perjalanan 13 jam, gimana gue mau tidur nih gitu kan. Habis itu ada majalah. Ngeluh. Mulai ngeluh terus. Itu pesawatnya belum datang. Pas saya udah kiri kanan saya itu penuh pesawatnya Pak. Orang India, orang Jepang pada pakai jas, beroperasi. Saya cuma pakai baju polo shirt aja di situ. Tiba-tiba ada purser atau enggak kepala pramugaranya datang. Sir, would you like to move to business class? Saya, you talk to me. Ya, saya bicara sama kamu nggak pindah ke business class? Saya mau saya mau. Bagaimana dengan bilong saya tas-tas saya di atas? Nggak apa-apa, semuanya saya bakal jaga dan saya tanggung jawab gitu. Akhirnya saya pindah ke depan bisnis class, ada betulan di pinggir jalan itu di aisle seat. Terus saya duduk langsung di sini dia bilang itu ya, pas saya dulu alhamdulillah ya Allah, terus kaget saya nerin gitu. Di situ lega banget. Terus saya
Tiketnya bisnis, tapi dapatnya tiketnya ekonomi saya waktu langsung bisnis. foto-foto cepet ya. So, karena belum berangkat saya bilang, Pak Haji saya dapat bisnis kelas. Alhamdulillah dapat bisnis walaupun saya tiketnya ekonomi. Kata Pak Haji, malah aku bilang kalau liburan dulu ya, selamat berlibur. Liburan dulu. Liburan dulu terus Nah, terkabul satu-satu setelah liburan berapa hari tuh? seminggu. Seminggu di Eropa, Saya waktu itu lagi di Jerman. dikabarin sama istrinya. Di Heidelberg. Saya lagi di Jerman, saya bilang, Mama jam berapa ini? Jam 2 malam. Ini Pak, Mama tahu perbedaan waktu di sini sama Indonesia. Terus ini jam 2 malam Pak Ma gitu. Ini Pak, ini penting kenapa? Itu Penggilingan kita padi yang udah 17 tahun. nggak laku-laku. Mau dijual nggak laku-laku. Ditawar sama orang Laku. Terus saya bilang berapa dia maunya, mau udah bilang belum, udah bilang. Terus saya bilang boleh minta sedikit enggak, saya kekurangannya di diskon. Ya udah saya bilang harga segini, ya udah nanti dia bilang mau nanti langsung transfer uangnya, nanti yang sisanya yang 1M dibayar ketika itu saya pulang. Ya udah saya terkabul. Nah, mau saya Bapak tinggal liburan aja. Karena Bapak maunya di Jakarta, ya Bapak ikut pameran, jalan-jalan ke mall, atau lihat pameran mobil, atau lihat mobil BID atau apa. Kan ada tuh, atau mobil apa, atau Bapak lihat apa, atau Bapak lihat apa, oh jalan-jalan deh. Atau Bapak mau keluar kota boleh. Nah, bonusnya 10 miliar saya jamin. Gak mungkin gak? Karena Bapak udah di depan mata. Ya, Pak. Saya juga bilang sama Mbak Rati, gue sabdain. Pasti. Saya bilang gitu. Ya Pak, intinya ketika kita nggak kepikiran hajat kita yang lagi pengen cepet-cepet gitu, kita nuntut ngomong Pak Haji, bini juga ngomong mulu. Terus kita juga banyak kebutuhannya Pak. Nah, jadi otak kita tuh pikirannya Bebel. Penat. penat karena kita belum Keruh. terkabul. Tapi ketika kita di Eropa, makanan enak, jalan-jalan, hotel bagus, naik pesawat, semuanya nggak kepikiran tiba-tiba. Cerah. Pikirannya mulai cerah dan nggak ada sama sekali nggak kepikiran saya tuh bakalan minggu ini kabul nggak ya. Kabul satu-satu. Nikmati aja hidup, saya bilang gitu. Tapi ternyata kata Pak Haji, ketika hati senang rezeki datang, ketika hatinya sedih rezekinya pergi. Pak, tahu gak Pak? Saya neraktir tamu-tamu dari hari Selasa. Makan di Sotomi Boim. Terus makan Ragusa. Terus saya ajak makan lagi Bami Kelinci. Terus saya ajak lagi makan Medan Baru. Hari Selasa. Hari Rebo saya ajak lagi makan di BBS, SSBB ya. Soto Boyolali di Bogor. Terus ajak mie kelotok itu, kopi kelotok. Itu nggak murah loh Pak. Rp1.200.000, Rp1.300.000, ya betul? Betul. Makan di itu Padang, itu Medan Baru Rp1.600.000. Iya betul. Karena kepala kakap saya pesenin yang paling gede. Iya. Harganya 650. Iya. Hari ketiga saya ajak lagi makan lagi di Gumati. Hari Kemisnya saya dapat duit 0,5 miliar, betul gak? 500 juta. Kemarin 500 juta. 500 juta. Kemarin hari Kemis. Kemarin kan Jumat ya? Iya. Hari Kemis kemarin. Pak Haji, hajat saya terkabul. Buat Pak Haji 500 juta. Ya udah. Masuk. Padahal saya ngeluarin gak lebih dari 10 juta. Saya bawain 17 juta ya. Nih pegang 17 juta. Buat senang-senang. Dia kembaliin lagi ke saya. Tapi saya dapatnya. Tenang aja. Karena kalau saya ikut nggak mungkin. Senin nggak mungkin. Karena Selasa kan saya kontrol ke dokter. Rebo saya ambil darah. Hari Kamis alhamdulillah cair. Jadi yang senang-senang dia aja. Gitu. Tadi kan saya mau ajak makan. Di mana ya anak-anak yang makannya bisa pilihannya banyak. Kemarin hari Rebo, oh di Gumati, hari Kamis di Gumati ya. Iya. Hari Kamis di Gumati. Jadi saya ngajak makan
Selasa, Rebo, Kamis. Beberapa titik. Nah Bapak kira-kira mau jalan-jalan kemana? Ke Kopi Kelotok boleh. Di mana Pak Haji? Atau Bapak ke Cimory Cimory. boleh. Iya. Ya lihat domba merino yang dipakein baju SD. Jadi lucu, tangannya begini. Bapak pokoknya ketawa aja lepas. Iya. Atau Bapak mau ke Upper Cliff, Sentul, jadi di atas awan. Ini kan awan, ini di atasnya namanya Upper Cliff. Sticknya enak banget. Sticknya enak banget. Khusus buat Bapak aja. Buat yang lain nggak boleh. Gitu, tekor. Gitu. Upper Cliff. Enak Pak. Awannya di atas, bukan awannya di bawah. Atau Bapak mau kemana? Steak Grill House. Boleh disentul. Enak juga steak grill house samping pom bensin. Sabu Haci Pak Haji. Boleh Sabu Haci. Itu. Atau yang bakar-bakaran boleh. Tapi ngerinya kalau bakar-bakaran lemaknya yang dibakar, lemak yang dimakan. Saya juga yang rugi. Harusnya kan daging yang dimakan. Karena dia nggak pakai minyak. Bakarnya pakai lemak. Ini dimakan lemaknya. Ini enak juga nih kenyil-kenyil. Pas dimakan kan, dia minum air es. Aduh. Gitu. Zaman dulu kita Pak, namanya restorannya namanya Paragu. Paragu, zaman dulu kita. Muda Paragu. Pargu. Paragu. Pargu. Ya, di dekat Pondok Indah. Dekat Pondok Indah itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang ada grill Sabu Haci ada. Tuh, ini kalau kita bawa orang yang masih blow on enak Pak. Ini enak nih. Padahal tuh lemak Pak. Langsung dia congki. Enak. Pas gitu minum air es dikerjain. Langsung mandek lo di sini. Jadi guyonan. Nah, Bapak pokoknya apa yang bikin Bapak senang? Seperti ya, fresh. Minimal seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti pasti di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pasti di hari itu ada yang cair. Amin. Gitu. Kita kan kebanyakan enggak. Biar terkabul kita malah ibadah. Enggak usah ngapain ibadah. Kan ibadah udah. Refreshing. Makan-makan. Apa nih yang enak. Atau jalan-jalan. Gitu. Boleh gak Pak Haji nanti saya pikirin dulu jalan-jalan? Boleh. Sendiri boleh. Kalau butuh pendamping kita siapin ibu yatim. Ada berapa ya? Penyemangat. Kita siapin 10. Yang bening-bening 10. Ya. Jejerin 100. Pas udah bunting semua, Pak Kiai kita santet. Jadi kita punya stok 100 anak yatim kurung. Nah, maksud saya kalau di sini kan tamu saya suruh maksain baca Quran, Pak Kiai enggak. Tamu saya paksain untuk sifat 18 nggak boleh dilanggar, Pak Kiai enggak. Tamu lain saya paksain sholat tobat, Pak Kiai enggak. Tamu lain saya ajarin ilmu keyakinan, Pak Kiai enggak. Kenapa? Karena saya lihat udah di depan mata 10 miliar bulan pertama ya. Bulan kedua udah 10 miliar ya. Jadi Pak Kiai cuman seneng-seneng. Tapi kan saya nggak tahu seneng-senengnya Pak Kiai maunya gimana. Boleh gak saya makan di restoran di Kluih, di Sentul Kluih? Boleh. Boleh gak saya di Sentul Pak Haji? Boleh, pokoknya boleh. 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di antara ini tinggal cair 10M. Ada lagi? Simpel gak? Iya, simpel banget. Ini waktu itu protes. Iya. Protes. Dan saya nggak ngajarin lagi ya waktu itu ya. Seneng-seneng dong atau gimana? Enggak. Ya. Pokoknya gimana tuh kalau
kabul, lo jalan-jalan lu seneng-seneng biar apa? Biar kabul gitu. Keluar negeri. Luar negeri semua. Saya nggak bilang keliling Eropa ya, saya bilang ke luar negeri ya. Luar Nggak negeri. taunya dia bonusnya dari Allah keliling Eropa, keliling Asia. Iya betul. Malah kalau nggak salah fotonya gue bikin Iya. di Pak Haji. Dubai ya. Oh, itu udah di cropping. Foto Cropping. saya. Haji Marco lagi di Dubai. Saya bilang Pak Haji di grup mungkin foto saya di belakang Burj Khalifa gitu kan, pakai baju apa koko. Padahal Pak Haji apa bikin sendiri. Nyomot-nyomot aja. Ternyata sebulan kemudian saya berangkat ke Dubai. Iya. Iya. Nah, mau saya Pak, soalnya gini Pak, ini RDAY bener-bener kayak di Mekah di Medina, kita ngucap apa aja langsung cespleng. Saya bilang kemarin waktu hari Selasa, pokoknya besok bawa Haji Marco makan. Ke Es Ragusa, bawa makan ke mana gitu. Hari Rabu, kayaknya kok gue punya hajat 500 juta kok lemot bener ya. Lanjutin hari Rebo. Kok lemot bener ya. Hari Kamis lanjutin. Kamis dia ke Gumati, kita cair 500 juta. Iya betul? 500 juta. Nggak sampai nunggu Jumat Pak, kelamaan. Maksud saya Bapak juga 10 miliar, nggak usah nunggu berbulan-bulan. Bulan ini, minggu ini kalau bisa. Amin. Bisa? Amin. Ada lagi? Yakin ya? Cari ya waktu ya. Selama 7 hari ya. Cair 10M ya. Amin. Oke? Oke? Pasti ya. Sip. Cair 10M Pak Kiai. Iya. Terkabul. Iya sih ganteng. Kalau 10 miliar cair lebih ganteng lagi Pak Kiai.